Shalom, apa kabar semuanya teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kare berharap dan berdoa untuk setiap kita agar kita tetap terus mengalami Tuhan, agar kita terus tetap setia di dalam Tuhan, dan terlebih lagi kita tetap antusias dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, seperti kita ketahui, hari-hari ini memang membuat kita tidak bisa bertemu, mungkin baik pemuritan secara langsung, biasanya face to face. Tapi kali ini tidak bisa untuk dapat dilakukan karena melihat situasi keadaan saat ini yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Seperti imbauan daripada pemerintah ya, bahwa setiap kita dapat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Oleh karena itu, melalui video ini, Karini akan menyampaikan tentang sedikit kebenaran firman Tuhan untuk bahan tambahan pemuritan kita. Karini berharap teman-teman diberkati sama seperti saat kita berjumpa melakukan proses pemuritan maupun melalui video ini. Nah teman-teman, dalam video ini Karini akan bicara tentang salah satu pribadi, apa yang dilakukannya, lebih tepatnya kepada responnya, yaitu Raja Abia. Nanti kita akan buka di 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai yang 20. Tapi teman-teman, untuk video ini Karini tidak akan full, akan tampil, tapi hanya selebihnya hanya berupa rekaman audio saja. Tapi Karini berharap teman-teman tetap mendengarkan dan antusias, dan terlebih lagi teman-teman, saat teman-teman dapatkan sesuatu, nanti teman-teman di akhir video teman-teman dapat menulis di kolom komentar, baik itu pertanyaan ataupun rema apa yang teman-teman dapat daripada mendengarkan firman Tuhan hari ini, pemuritan hari ini. Nah, Karin berharap teman-teman tetap terus antusias, dan jangan lupa teman-teman ingat bahwa setiap kita, dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke teman-teman, mari kita sama-sama menyaksikan. Sudah siapkan Bible-nya, Alkitabnya, atau mungkin dari handphone juga bisa. Nah teman-teman, kita mau buka sama-sama, bersama-sama 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 20. Sekali lagi, 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 20. Nanti teman-teman bisa baca secara pribadi, nanti teman-teman bisa pause video ini. Setelah itu teman-teman baca dahulu 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 20. Nanti setelah teman-teman selesai membaca, teman-teman dapat melanjutkan video ini untuk mendengarkan sharing dari Kak Randy. Nah teman-teman, mari kita sama-sama membaca. Nah bagaimana teman-teman? Sudah selesai membaca? Apa yang teman-teman dapat dari kebenaran firman Tuhan yang barusan teman-teman baca? Karena berharap teman-teman juga nanti bisa sharing, seperti yang Kak Randy katakan tadi sebelumnya, bahwa teman-teman bisa bertanya bila teman-teman ada hal yang tidak dimengerti, ataupun teman-teman bisa men-sharingkan apa yang teman-teman dapatkan di kolom komentar nanti. Nah teman-teman, mari kita lanjut sama-sama. Nah di sini Karin dia akan membahas sedikit tentang Raja Abia dan responnya, lebih tepatnya temanya adalah berespon yang benar dalam situasi yang tidak tepat. Sekali lagi, berespon yang benar dalam situasi yang tidak tepat. Nah, dalam 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 20, di situ adalah terjadinya pertempuran, hendak terjadi pertempuran antara bangsa Israel melawan bangsa Yehuda. Kedua bangsa ini adalah bangsa yang bersaudara, karena mereka berasal dari 12 suku yang sama. Bangsa Israel terdiri dari 10 suku, dan sedangkan bangsa Yehuda terdiri dari 2 suku, salah satunya suku Yehuda. Nah teman-teman, Kari tidak akan membahas lebih dalam kenapa kedua bangsa ini yang memiliki nenek moyang sama, mereka dapat saling bermusuhan dan saling berperang. Mungkin Kari akan membahasnya di video berikut. Tapi ya karena akan lebih kepada respon Raja Abia saat dia berada di medan yang tidak tepat. Nah kalau teman-teman kita perhatikan, di ayat 1 dikatakan di ayat 1 dikatakan, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, yaitu Raja Israel, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia, yaitu Raja Abia, memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Kita lanjut di ayat ketiga. Abia memulai perang. Perhatikan, Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia, yaitu melawan Abia, dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah teman-teman, kita berhenti sampai di sini. Menariknya gini, saat Raja Abia dengan Yehuda hendak berperang melawan Yerobeam dengan Israel, ada sesuatu yang menarik, yaitu Raja Abia hanya memiliki 400.000 pasukan, atau dengan bahasa lainnya setengah dari jumlah pasukan siap berperangnya Raja Yerobeam. Nah,
Yerobeam atau bangsa Israel. Dari kita lihat dalam kondisi seperti ini, teman-teman, kira-kira saat kita berada dalam situasi tanda kutip yang tidak enak, teman-teman, saat kita berada dalam situasi tanda kutip, bagaimana? Kita bingung dengan solusi, ada begitu banyak tugas, mungkin baik itu tugas pekerjaan, ataupun mungkin tugas sekolah, atau bahkan mungkin tugas kuliah yang menumpuk. Karena teman-teman kan seperti kita tahu bahwa kita ada yang work from home, mungkin ada juga kuliah online dari rumah, tapi dari dosen memberikan tugas yang tidak sedikit. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang demikian gitu kan. Kita dikejar target dan harus urgent dan harus segera selesai dan segera dikumpulkan. Dan teman-teman mengerjakan siang dan malam, bahkan kurang untuk istirahat. Tapi pertanyaan seperti ini teman-teman, saat dalam situasi seperti itu, seperti yang dialami oleh Raja Yerobeam, dia hanya memiliki pasukan separuh daripada pasukan yang dimiliki oleh Abia tadi. Apa yang dilakukan oleh Abia? Menarik dari ayat berikutnya. Kita baca di ayat 4, lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim. Nah, ini adalah responnya daripada Raja Abia. Dia tahu bahwa pasukannya hanya separuh daripada pasukan Yerobeam. Tapi yang dilakukan adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan pertanyaan seperti ini, apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti Raja Abia di hari-hari ini atau pada masa-masa sulit seperti sekarang? Sekarang ini ulangi lagi. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Nah, teman-teman, kalau teman-teman fokus baca kembali di ayat 4 ini, ada yang menarik. Sekalipun dalam situasi tanda kutip Abia melihat jumlah pasukannya hanya sedikit dalam medan perang, yang menariknya gini, dia tidak kecut, tidak dikatakan dalam ayat tersebut dia kecut atau dia tawar hati lalu dia mengundurkan diri dari medan perang. Tapi yang dilakukan adalah apa? Dia siap, dan bahkan menariknya gini, dia berdiri di pegunungan dan menyatakan tentang otoritas yang Tuhan telah berikan kepada Daud dan kepada anak-anaknya, yaitu memiliki kerajaan atas Israel, menjadi raja kerajaan atas Israel atau menjadi raja di Israel. Nah teman-teman, hari-hari ini sama seperti kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita sudah ditebus dosa kita sudah ditempatkan di tempat yang mulia di dalam Tuhan Yesus itu kan. Tapi pertanyaan seperti ini, saat kita menghadapi cobaan, baik itu di tempat kerja, di sekolah ataupun di kampus, bahkan mungkin di rumah dengan orang tua atau dengan keluarga, teman-teman, apakah kita menempatkan diri kita pada posisi sama seperti yang dilakukan oleh Raja Abia? Dia malah naik ke gunung Semaraim. Apakah hari-hari ini saat kita mengalami masalah, kita tetap berdiri tegak atau kita malah kecut dan berusaha untuk menghindar? Sekali lagi, apakah respon kita hari-hari ini saat menghadapi masalah yang kita alami? Apakah kita tetap berdiri tegak, bahkan bangkit, menunjukkan dirinya kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Atau yang kita lakukan hari-hari ini adalah kita malah bersembunyi atau bahkan menghindar dari masalah yang sedang kita hadapi? Nah teman-teman, belajarlah dari respon Raja Abia. Dia tidak sedikit pun menghindar, sekalipun dia tahu jumlah pasukannya hanya separuh daripada lawannya, yaitu bangsa Israel. Nah, milikilah respon yang tepat seperti Raja Abia karena dia tahu otoritas kerajaan Israel telah diberikan kepada Daud dan anak-anak Daud melalui perjanjian garam dikatakan. Nah, sama seperti kita, Kristus Yesus, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan menebus segala dosa-dosa kita. Bahkan kita dikatakan kita bukan lagi sebagai hamba, tapi kita dikatakan sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Nah teman-teman, saat kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, apakah pada saat medan pertempuran kita masih suka menghindar, bahkan lari, bahkan kalau bisa bersembunyi? Nah bila hari-hari ini kita masih mengalami hal yang sama atau sedang mengalami hal tersebut yang tidak enak dalam hidup kita, teman-teman berusaha tampil. Ingat teman-teman tampil bukan karena teman-teman tidak diberikan kuasa. Teman-teman tampil bukan karena teman-teman hanya sekadar gue tampil-tampil aja, berusaha pede. No. Tapi teman-teman tampil menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini karena kita tahu Kristus Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Nah kalau teman-teman setiap kita sadar bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, terus lawan kita siapa?
Siapakah menjadi lawan kita? Tidak ada, teman-teman. Karena Kristus Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah takut, teman-teman, saat kita menghadapi hal-hal tanda kutip yang tidak enak. Percayalah bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ada amin? Nah, teman-teman, kita lanjut untuk baca firman Tuhannya. Kita langsung akan lompat di ayat berikutnya. Dikatakan di ayat 8 berkata demikian, tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam untuk menjadi Allah. Sekali lagi kalian baca di ayat 8. Tentu kamu menyangka, Raja Abia berkata kepada Yerobeam dan bangsa Israel, tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar. Nah, teman-teman, menariknya seperti ini. Abia ternyata menyadari bahwa lawannya itu 2 kali lebih banyak daripada dia. Tapi dia berkata, karena dia tahu siapa di mana posisinya. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar. Dan yang menariknya seperti ini juga. Dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allahmu. Teman-teman, mungkin hari-hari ini kita menghadapi hal-hal tanda kutip yang tidak enak. Seperti tadi yang Karen sudah jelaskan. Masalah atau apapun, bahkan yang menariknya hari-hari ini yang kita alami, bahkan sehingga kita akhirnya tidak bisa ke kampus atau tempat kerja atau ke sekolah, adalah karena COVID-19 atau Corona yang menyebar ke seluruh dunia. Sehingga akhirnya kita menjadi khawatir itu. Nanti takut kena. Nanti terinfeksi, nanti meninggal, nanti begini dan sebagainya. Teman-teman, segala ketakutan itu, iblis rancangkan untuk menjatuhkan kita. Iblis merancangkan agar setiap anaknya, dapat kalah oleh rasa takut. Ingat teman-teman, COVID-19 atau Corona itu virus yang berbahaya. Tapi ada hal yang jauh lebih berbahaya daripada virus Corona ini. Yaitu apa? Yaitu bila hidup kita, bila pikiran kita, bila hati kita yang awalnya berpatokan kepada Kristus, yang berpegang kepada Kristus, menjadi goncang karena kekhawatiran karena Corona atau COVID-19. Nah, inilah hal yang paling berbahaya. Iblis menggunakan segala caranya agar menghancurkan atau menggoyahkan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan hal inilah yang paling bahaya, teman-teman. Kekhawatiran kita, kepanikan kita, ketakutan kita dapat menggoncangkan iman kita kepada Kristus. Tapi pertanyaan seperti ini, teman-teman. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Kristus? Sekalipun lawan kita, Corona di depan kita, sekalipun iblis memanfaatkan keadaan agar menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, agar jatuh dalam ketakutan. Sekalipun iblis melakukan hal seperti itu, walaupun mungkin sesuatu yang yang besar di hadapan kita, tanda kutip, berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Tapi kita milikilah hati, respon yang tepat, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Abia. Teman-teman, kan hari-hari ini seperti teman-teman masih gusar. Teman-teman masih, tanda kutip, banyak pikiran karena situasi yang tidak memungkinkan. Bahkan harus terkurung di rumah. Tapi teman-teman, percayalah teman-teman, saat teman-teman berada di rumah, bahasa lainnya terkurung di rumah, mungkin mulai kebosanan, mungkin menghantui setiap teman-teman, mulai merasuki dalam teman-teman. Ingatlah, ambillah hal yang positif. Bahwa saat ini, kenapa kita bisa berada di rumah, atau di kosan, atau di tempat kita berada saat ini, Tuhan mau supaya setiap kita malah membangun keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan membangun keintiman, yaitu membangun persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Agar memiliki hubungan kita yang semakin berkualitas dan semakin lebih lagi. Bila hari-hari sebelumnya, sebelum COVID-19 menyerang ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia, mungkin kita begitu sibuk dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, sampai kita lupa untuk bahkan berbaca firman, berdoa, bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Tapi teman-teman, saat-saat ini, saat dimana teman-teman diberikan kesempatan untuk berada di rumah, Tuhan mau manfaatkanlah waktu ini supaya kita memanfaatkannya untuk apa? Untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan agar lebih lagi. Bila hari-hari sebelumnya mungkin kita mulai kendor,
mulai jarang berhubungan komunikasi dengan Tuhan, maka saat inilah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membangun lagi. Manfaatkanlah keadaan ini. Mungkin iblis berusaha menyerang dengan memanfaatkan keadaan untuk menghancurkan kita, membuat kita bete, bosan di rumah, bahkan tanda kutip kita di rumah bisa melakukan banyak hal tanda kutip yang saat karena ketakutan itu bisa jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tapi manfaatkanlah hari-hari ini untuk apa? Untuk terus membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Amin. Oke, karena lanjut di ayat 9. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, kata Raja Abia. Anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Janganlah kita pernah takut sampai akhirnya bahasa lainnya kita memberhalakan rasa takut itu. Rasa takut bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita fokus kita, pikiran kita, perasaan kita ada pada rasa takut, bukan lagi kepada Kristus. Oleh karena itu teman-teman, jangan memberhalakan ketakutan. Mungkin hal yang sepele, tapi teman-teman itu sangat berbahaya. Bila teman-teman terus hidup di dalam rasa ketakutan. Amin. Ayat 10 dikatakan, tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami. Wow, luar biasa yang dikatakan Abia. Tetapi kami ini, mari kita sama-sama katakan, tetapi saya ini, Tuhanlah Allah saya. Dan saya tidak meninggalkannya. Wow. Dan dilanjutkan, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung akhir, Karin sudah sampai di penghujung akhir yang Karin sharing, yaitu apa? Inilah poin yang menarik dari respon Raja Abia. Saat dia bangkit berdiri naik ke gunung Semaraim, menunjukkan bahwa dia tidak takut, bahwa dia siap mengalahkan apapun. Yang menariknya gini, dia berkata lagi di ayat 10, tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami. Wow, dia menunjukkan, dia menyatakan bahwa Tuhanlah Allahnya. Saat teman-teman kita berhadapan dengan situasi yang tidak enak, di kampus, dimanapun kita berada, bahkan situasi tanda kutip COVID-19 yang tadi Karin jelaskan, janganlah pernah takut. Mari sama-sama kita nyatakan kepada COVID-19, pada rasa takut kita, bahwa Tuhanlah Allah kita. Amin. Jangan pernah takut. Hancurkan tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa takut itu pergi di dalam hidup kita. Amin. Tunjukkan pada iblis bahwa kita tidak pernah takut pada apapun juga. Tapi kita berani kepada iblis. Karena kenapa? Kita yakin dan percaya Tuhan Allah ada di pihak kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, diberikan otoritas juga untuk menengking kuasa kegelapan. Ada amin? Nah, milikilah respon sama seperti yang dimiliki oleh Raja Abia. Dia berani menyatakan bahwa Tuhanlah Allah dia pada saat hal yang tidak enak terjadi. Amin? Saat kita hari-hari ini kita tidak enak, mari kita katakan bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhan Yesuslah Allah kita. Nyatakan dengan mulut kita. Nyatakan dengan yakin di dalam hati kita, di dalam melalui mulut kita, bahwa Tuhanlah Allah kita. Amin. Saat teman-teman terus mengobarkan, menyatakan bahwa Tuhanlah Allah kita, mengkonfeskan, memperkatakan bahwa Tuhanlah Allah kita, dengan yakin dan percaya, teman-teman segala rasa takut yang kita miliki akan sirna. Dan iblis tidak akan berkuasa lagi. Namun apa yang terjadi kalau sebaliknya? Kalau kita menjadi takut, tetap terus takut. Terus Tuhan, posisi Tuhan saat ini berada di mana? Bila kita merasa tetap terus takut. Tuhan yang ada di depan kita yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Hanya terhalang oleh rasa takut kita yang begitu kecil yang berada di depan mata kita. Yang sehingga akhirnya membuat kita tidak dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar yang dapat mengatasi segalanya. Teman-teman, mari kembali lagi. Fokus kita kepada siapa? Saat fokus kita kepada corona, saat fokus kita kepada masalah kita, saat fokus kita terlalu kepada beban yang diberikan oleh kampus, atau pekerjaan, atau bahkan di rumah, sekolah dan sebagainya. Kita fokus kita kepada itu, maka teman-teman yakinlah dan percaya bahwa teman-teman tinggal menunggu waktu, maka teman-teman akan remuk. Tanda kutip teman-teman akan jatuh. Teman-teman akan merasa Tuhan tidak ada di pihak teman-teman.
Tuhan begitu jauh sehingga akhirnya Tuhan meninggalkan teman-teman. Teman-teman, singkirkan rasa takut itu. Yakinlah dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Saat teman-teman tanamkan hal itu di dalam hidup teman-teman, maka teman-teman akan terus bersemangat. Teman-teman akan terus antusias. Karena kenapa? Karena Kristus ada di dalam teman-teman. Amin. Nyatakan kebenaran, nyatakan bahwa Allah lah Tuhan kita, bahwa Kristuslah Allah kita. Amin. Karena ini lanjut di ayat 11. Yakni setiap pagi dan setiap... Oke, kita tidak di ayat 11, kita lanjut lagi. Di ayat 12 langsung lengkap. Kata Abia lanjut. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Wow. Saat tadi dia menyatakan bahwa Allah lah Tuhannya. Sekarang dia pun berkata bahwa Allah lah yang memimpin hidupnya. Allah lah yang memimpin. Amin. Nah, hari-hari ini apakah masih Kristus, masih Tuhan Allah yang memimpin hidup kita? Atau rasa takut itu, atau rasa cemas, atau rasa panik, atau rasa khawatir itu yang memimpin hidup kita? Bila bukan Allah yang memimpin dalam hidup kita, mari segera bereskan. Mari segera ambil waktu sejenak. Dan teman-teman komitmen kembali. Nyatakan kembali bahwa Kristus telah yang sedang memimpin teman-teman. Dan Kristus telah adalah Allah teman-teman. Allah kita semua. Amin. Karin lanjut. Ayat 11 sekali lagi. Ayat 12 sekali lagi. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Wow. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu, katanya. Sekali lagi, lihatlah pada pihak kami Allah lah, Allah yang memimpin. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berpegang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Wow. Sekali lagi teman-teman, karena sampaikan. Jumlah bangsa Yehuda, orang-orang yang dipimpin oleh Raja Abia, hanya separuh daripada orang Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Tapi apa yang dimiliki oleh Raja Abia, responnya yang dimiliki oleh Raja Abia adalah respon yang tepat dan benar. Dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak menentu, yang tidak baik, harusnya dia menjadi takut dan gusar, tapi dia menyatakan dirinya. Bahkan dikatakan tadi bahwa dia bangkit, naik ke gunung, lalu dia menyatakan bahwa Tuhanlah Allahnya, dia menyatakan pula Allah lah yang memimpinnya. Wow, bila kita sadar, sama seperti Abia, maka teman-teman hal yang luar biasa bisa kita alami. Amin. Kita lanjut lagi. Ternyata iblis tidak sampai begitu saja. Seperti ayat 13 dikatakan, ternyata Yerobeam saat dia melihat keberanian tanda kutip, bahwa Abia itu tidak menyerah. Padahal secara jumlah kuantitinya hanya separuh. Apa sih? Cuma separuh, cuma sedikit tanda kutip. Gua dong banyak. Mungkin kalau Karini di posisi Raja Yerobeam, Karini akan menyatakan begitu. Lu kan cuma separuh, cuma sedikit, gak seberapa dibanding gua. Tapi yang menariknya seperti ini. Tetapi Yerobeam mengirimkan suatu pasukan penghadang. Wow. Mungkin Yerobeam sedang berbangga. Karena jumlah pasukannya jauh lebih banyak. Lalu dia mengirim pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling. Wah, berarti bangsa Israel sedang dikepung. Bangsa Yehuda sedang dikepung bersama Raja Abia. Supaya sampai di belakang mereka. Di belakang Raja Abia dan bangsa Yehuda, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang berada di belakang mereka. Wow, teman-teman. Ternyata bukan sekedar jumlah yang harusnya ditakuti oleh Raja Abia. Tapi saat mereka dikepung, mengeliling, baik ada pasukan Raja Yerobeam ada di depan maupun di belakangnya. Nah, hari-hari ini teman-teman, saat teman-teman dikelilingi, dikepung dari depan, dari belakang, mungkin dari segala arah, oleh masalah, oleh ketakutan, seperti yang tadi kami sudah jelaskan. Apakah kita masih tetap antusias? Mungkin kita sudah bangkit, Allah lah yang memimpin, Allah lah Tuhan kami. Tapi tiba-tiba semakin banyak masalah dan semakin mengelilingi hidup kita.
Apakah kita masih tetap antusias? Atau mungkin kita sudah mulai, aduh Tuhan, udah mulai mikir-mikir, mulai kompromi dengan ketakutan. Sekali lagi, kita mulai kompromi dan ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Masalah dari depan, aduh masalah dari belakang. Mereka mengelilingi saya, aduh bagaimana? Apakah kita tetap tampil berdiri dan menyatakan, Allah lah Tuhan kami. Tuhanlah yang memimpin. Apakah kita masih tetap seperti itu? Dapat menyatakan hal seperti demikian? Mari kita baca lanjut lagi. Ayat 14, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Nah teman-teman, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Ini respon yang menarik lagi kembali teman-teman. Harusnya mereka kabur. Mereka lari atau mungkin menyerah. Bendera putih dilambaikan. Aku kompromi, gak jadi berperang deh. Takut deh gara-gara gini dan sebagainya. Tidak. Bukan itu responnya. Tapi yang dijadikan respon oleh bangsa Yehuda dan Abia di dalamnya sebagai raja yang diberikan otoritas kuasa oleh Tuhan adalah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan. Ingat teman-teman, di sini mereka berteriak kepada Tuhan bukan karena takut. Sekali lagi, bukan karena takut. Teman-teman pernah nonton film saat mereka berteriak, maju dengan kekuatan, dengan suara yang nyaring, atau serang, atau merdeka, nyatakan suatu dengan lantangnya. Itu mereka bukan berarti mereka takut, tapi mereka sedang menyatakan kami siap. Dan hari-hari ini, apakah kita memiliki hal yang sama? Kita siap dengan segala pertempuran kita, dengan segala medan kita, dengan salah keadaan, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Apakah kita masih bisa berkata, maju, serang, ayo. Apakah masih kita bisa dapat berkata demikian? Atau kita berkata, menyerah, bendera putih angkat, ayo cepat-cepat sebelum kita mati. Apakah seperti itu? Belajar dari respon bangsa Yehuda. Mereka tetap maju dan berperang. Ayat selanjutnya. 15. Dan orang-orang Yehuda memekikkan, saya lanjut lagi ya tadi. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Nafiri itu menandakan siap berperang. Dan orang-orang Yehuda, ayat 15, orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Atau berteriak, menyatakan siap berperang. Pekik itu maksudnya artinya. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Wow! Katakan, mantap. Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Wow! Saat mereka tidak takut, saat bangsa Yehuda tidak takut, saat Raja Abia tidak takut, sekalipun jumlah mereka kalah, sekalipun mereka telah dikepung, sekalipun secara Yerobeam meremehkan mereka. Tapi ingatlah teman-teman, karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhanlah Allah mereka, bahwa Allah lah yang memimpin mereka, maka yang terjadi adalah apa? Mereka berteriak, ayo berperang, kami siap berperang. Dan terjadi pertempuran itu dimenangkan oleh siapa? Oleh Yehuda dan Raja Abia. Wow, hari-hari ini teman-teman, bila kita merasa takut, seperti kita singkirkan, gantikan dengan keberanian karena kita tahu Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Saat Tuhan Yesus beserta dengan kita, mari nyatakan perang terhadap apapun lawan kita. Bahwa kita siap dan pasti kita menang. Seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda dan Raja Abia, mereka memenangi pertempuran. Amin. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sebagai berikut. Ayat 16. Orang Israel lari dari depan Yehuda. Sangat memalukan. Tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Saat mereka berlari, mereka malah diserahkan Allah dalam tangan Yehuda. Padahal secara jumlah mereka lebih sedikit. Sama seperti hari-hari ini, situasi kita tidak baik. Tapi saat kita menyatakan, saya siap karena saya yakin dan percaya Allah beserta saya dan Allah memimpin saya. Maka saat kita menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, maka yakinlah bahwa kita akan menang. Dan saat menang, iblis itu pasti lari. Tapi yakin dan percaya, setiap lawan kita pasti akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan kita.
Amin. Ayat 17. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan besar kepada mereka, yaitu bangsa Israel. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Wow, orang-orang pilihan dari bangsa Israel ditewaskan sebanyak 500.000. Padahal jumlah Yehuda hanya 400.000. Berarti setiap orang dari Yehuda mengalahkan orang Israel 1,25. Orang, 1:1,25. Yang tewas, karena tidak ada yang tewas di bangsa Yehuda, tidak dicatat bahwa di dalam Alkitab bahwa bangsa Yehuda ada yang tewas, tapi hanya dikatakan bahwa 500.000 orang Israel tewas. Itu luar biasa banget. Itu sangat luar biasa. Ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Wow. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci teman-teman untuk setiap kita. Karena Raja Abia, karena Yehuda, bangsa Yehuda, mengandalkan Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi, apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Ingat, bukan Tuhan yang lain. Bukan Tuhan seperti yang dikatakan diandalkan oleh Yerobeam, anak lembu emas atau berhala. Tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama terus andalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah takut dengan yang lain, karena kita tahu siapa di pihak kita, ada Allah yang memimpin. Sekarang ulang. Ayat 18, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ayat 19, Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota. Tuhan memberikan bonus saat mereka tidak takut. Saat mereka menang, Tuhan menambahkan hal-hal yang luar biasa, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi, ayat 20, tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Wow, kemenangan yang dialami orang yang mengandalkan Tuhan adalah kemenangan yang mutlak, yang sejati. Karena kenapa? Mereka bukan hanya sekedar memenangi pertempuran yang 1:2, tapi mereka juga menaklukkan, membunuh lebih dari jumlah tentara bangsa Yehuda sendiri. Dan yang menariknya gini, bahkan dikatakan di ayat 20 seperti tadi kalian udah bacakan, tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul Yerobeam sehingga ia mati terbunuh. Wow, luar biasa teman-teman. Kemenangan yang luar biasa. Saat kita berada di dalam Tuhan, saat kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan yang kita akan peroleh. Bukan hanya sekedar rasa takut yang kita akan menang, tapi musuh kita pun kita dapat memenangkan pertempuran itu. Bahkan yang menariknya gini, Tuhan memberikan bonus beberapa kota dengan anak-anak kotanya. Wow, bahkan musuh kita diserahkan dalam tangan kita. Ada amin? Oleh karena itu teman-teman, di akhir daripada apa yang Kari sampaikan ini, teman-teman tetap terus semangat. Tetap terus percaya, andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Bukan Tuhan yang lain, tapi Tuhan Yesus dalam segala sesuatunya. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yakinlah percaya bahwa Tuhan Yesus tetap terus bersama kita. Saat kita menyatakan bahwa Allah lah Allah kita, Tuhan kita, maka Dia akan memimpin kita dan akan memberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Sehingga musuh kita tidak akan mendapatkan kekuatan lagi untuk menyerang kita. Ada amin? Oke teman-teman, mungkin demikian dari Kak Randy. Tapi Kak Randy yang percaya teman-teman tetap terus dibangunkan di dalam Kristus Yesus. Tetap terus percaya bahwa Tuhan Yesus berserta dengan kita. Amin. Karena ingin berdoa untuk setiap kita, teman-teman. Mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Mari kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Engkau berikan atas hidup kami. Di masa-masa sulit seperti saat ini Bapa, walaupun situasi, kondisi Bapa, keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa saat kami menyatakan bahwa Allah lah Tuhan kami. Dan Engkaulah yang pasti akan memimpin setiap kami. Dalam medan perang apapun yang kami lalui. Dalam medan pertempuran apapun yang sedang kami alami Tuhan Yesus.
Sekalipun mungkin tampak berat musuh kami lebih hebat daripada kami. Mungkin corona berasa lebih menakutkan bagi kami. Mungkin tugas-tugas kantor atau tugas-tugas kuliah atau sekolah pun merasa berat bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya. Kami tidak mau bersembunyi. Kami tidak mau menghindar. Tapi kami mau naik Bapa, menunjukkan diri bahwa Engkaulah bersama kami. Engkaulah Allah kami. Pasti kami dapat menang. Tuhan Yesus, biar setiap teman-teman yang mendengarkan sharing hari ini Bapa, mereka merasa diberkati Tuhan Yesus. Semangatnya tidak patah Tuhan Yesus, tapi tepat semangatnya berapi-api lagi Bapa. Semakin lebih-lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan lebih lagi Bapa daripada itu Bapa, di masa sulit saat ini Bapa, biarlah iman kami terus dibangunkan agar semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau berikan atas setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sampai kita di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.